and on we'll go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di acara podcast Pojok Asa dengan tema Generasi Milenial dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tak lupa kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat, Ibu Ari Endra Purnamasari selaku Kepala SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Suni Ianal Iktifa dari kelas 11 IPS 2. Pada episode 5 kali ini, kami kedatangan tamu spesial dari salah satu guru SMA Islam Ta'alumul Huda Bumi Ayu, yaitu Bapak Hujani SPD. Halo Pak Hujani. Halo juga. Selamat siang. Selamat siang juga. Sudah Apa sehat ya? kabarnya? Baik, alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sebelum acara dimulai, perlu kami sampaikan kepada pemirsa bahwa episode kelima ini kami mengambil tema peran generasi milenial dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk lebih jelasnya, kami mempersilahkan Bapak Hujani untuk memaparkannya. Terima kasih. Selamat siang semuanya untuk para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa sekalian, kebetulan pada siang hari ini saya ketemuan ya, diberikan kesempatan untuk menyampaikan atau memaparkan dalam sebuah acara dengan peran atau dengan tema peran generasi milenial dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalau kita mengambil tema ini, maka kita lebih dulu perlu memberikan semacam penjelasan tentang masalah isi daripada tema. Kita membicarakan mengenai generasi. Yang kedua, mestinya kita akan membicarakan juga di dalamnya tentang sebuah isi dari pembicaraan pada siang hari ini, yaitu tentang pemaparan dari peranan apa yang nantinya akan sangat penting dan perlu dilakukan oleh generasi milenial atau generasi penerus untuk menghadapi kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, para pemirsa sekalian, bahwa kalau kita membicarakan menyangkut masalah tema tadi, yaitu temanya tadi adalah mengenai peranan generasi milenial, yaitu dalam mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, atau ada bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kita mengambil pengertian dulu apa sih yang dimaksud dengan generasi. Generasi itu kita bedakan ada 3 macam. Ada generasi X, ada generasi Y, ada generasi Z. Nah, di mana generasi itu sendiri apa? Makna daripada generasi itu sendiri adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir ya, bisa kesamaan umur, atau mungkin juga lokasi dan juga pengalaman historis pada suatu tempat tertentu. Ini adalah sebuah generasi. Nah, kita singgung saja, ada misalkan generasi X katakanlah. Ya, kalau generasi X. Lah, generasi X ini kan tentunya sedikit berbeda dibandingkan dengan generasi Y maupun generasi Z. Kalau kita sekarang ini berarti hidup di generasi Z, di generasi Y kita. Lah, generasi X itu apa? Adalah generasi yang lahir pada tahun-tahun awal, yaitu pada tahun-tahun sekitar 1930 sampai tahun 1980. Itu namanya adalah generasi X. Yang di dalamnya itu ya banyak penggunaan kayak PC misalkan ya. PC siapa sih? Nah, itu adalah personal komputer. Ini generasi X. Kalau generasi Y, ini generasi yang kita alami katakanlah, generasi milenial. Ini adalah masyarakat sosial yang melek dan adaptabel ya, yaitu pada teknologi. Ini generasi Y yang hidup di antara tahun 1980 sampai tahun 1995. Itu generasi
Y berarti. Ada generasi generasi Z, di mana istilah daripada generasi Z ini yang hidup pada tahun 1995 sampai dengan 2010. Ini disebut sebagai generasi Z, yaitu semacam generasi yang paling muda. Disebut juga sebagai generasi internet, katakanlah generasi internet. Karena generasi ini lebih banyak berhubungan dengan berhubungan sosial dengan istilahnya internet atau lewat dunia maya. Ini adalah generasi Z. Lah, sedangkan di dalam topik ini adalah kita bicarakan adalah generasi milenial, generasi muda ya dikatakan. Mereka cenderung suka untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka untuk mempermudah kegiatan-kegiatan mereka. Ini generasinya generasi Y tadi. Lah, pada generasi milenial ini, di mana generasi milenial ini adalah sebutan lain dari generasi Y yang mana khusus untuk menggambarkan orang-orang yang terlahir pada tahun 1980 sampai 2000-an. Lah, salah satu daripada penemuan yang sangat besar sebenarnya ini adalah seperti penemuan yang mampu memangkas berbagai macam kebutuhan dan alat-alat yang lain seperti sarana transportasi, sarana komunikasi dan sebagainya, maka tidak diperlukan lagi dengan adanya dipertemukannya penemuan ini. Apa itu? Yaitu adanya penemuan handphone, tentunya HP yang Android tentunya, yang menggunakan media internet. Ini sangat membantu sekali, bahkan dengan ditemukannya handphone yang Android, maka orang seolah-olah tanpa harus pergi ke luar negeri pun kita akan tahu, karena dengan aplikasi yang tercantum di dalamnya kita bisa melihat sesuai dengan keinginan kita. Ini generasi milenial sudah seperti ini. Kalau ingin ke Jepang tanpa harus pergi ke sana, kita cukup dengan melihat melalui aplikasi saja. Di situ ada aplikasi YouTube ya. Ini akan paling tidak bisa membuka cakrawala pemahaman kita, pandangan kita, pengetahuan kita tentang dunia luar. Ini betul-betul boleh katakan mampu memangkas semua ya berbagai macam kebutuhan-kebutuhan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Nah, terus kemudian lagi generasi ini juga akan memainkan peranan yang penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi ini menjadikan kekhawatiran terbesar sebenarnya dalam era milenial ini. Dengan adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat maju, ini menjadi sebuah kekhawatiran terbesar, yaitu dalam perubahan karakter dan juga tingkah laku generasi milenial. Lah, generasi milenial atau generasi Y ini merupakan generasi di usia produktif sebenarnya, ya, di mana yang memiliki semangat produktivitas yang tinggi, ya. Jadi generasi ini memiliki semangat produktivitas yang tinggi serta memiliki relasi yang baik antar generasi lainnya. Lah, karena hidup di era yang serba otomatis inilah, maka generasi ini cenderung menginginkan sesuatu yang serba instan. Ini, coba saja kita lihat ya, kalau kita misalkan menginginkan sesuatu dengan cara yang instan, katakanlah kalau sekarang jual beli saja juga lebih mudah sekarang. Kayak misalkan jual beli online dan sebagainya, itu sudah sekarang lebih instan. Membeli sesuatu sekarang sudah ada, tanpa harus memilih sesuatu, tanpa harus memesan sesuatu, tinggal ambil mana yang disuka. Ini kan ada ya, kayak misalkan di supermarket dan sebagainya. Ini kan sudah model jual beli yang cukup lebih dipermudah. Bahkan juga nggak usah kemana-mana, cukup telepon saja, saya butuh ini butuh itu, barang datang ke rumah, hanya tambah sedikit ongkir lah. Ini jadi serba apa memang boleh dikatakan sudah semakin maju dan membuat orang itu dimanjakan dengan teknologi ini. Nah, perkembangan teknologi ini juga ternyata kadang masih menjadi hambatan untuk mendekatkan dan menyatukan anak bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman, ini dengan perkembangan teknologi ini kadang-kadang karena disibukkan dengan dunia teknologi, seolah-olah komunikasi atau mungkin juga
hubungan silaturahim dengan saudara dan sebagainya kadang sudah dilupakan. Sifat kegotong royongan juga sudah semakin terkikis sekarang ini. Serba apa yang penting uang sekarang, seolah-olah dengan adanya kemajuan di era teknologi yang semacam ini, di abad milenial sekarang ini, boleh dikatakan kita ini seperti apa ya istilahnya ya, banyak nilai-nilai yang seharusnya itu adalah ciri khas ya, kayak kegotong royongan, saling silaturahim antara satu sama lain dengan saudara dan sebagainya. Ini kadang-kadang sudah mulai ditinggalkan. Yang lebih meriskan lagi, yang seharusnya komunikasi antara yang muda kepada yang tua, anak kepada orang tua, ini kadang-kadang cukup dengan menggunakan HP saja. Mohon maaf Pak, Bu, di hari Lebaran ini Ananda, istri dan anak-anak tidak bisa hadir, tidak bisa silaturahim karena kesibukan. Untuk itu saya dari jauh mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Kadang seperti itu. Padahal yang dibutuhkan orang tua itu kan mestinya kedatangan secara fisik lah itu ya, datang secara fisik seharusnya. Tapi itu yang terjadi dengan adanya kemajuan teknologi justru menjadi semakin seolah-olah ajak silaturahim kita, kekeluargaan kita menjadi semakin sedikit waktu untuk bertemu dengan keluarga. Nah, untuk membatasi diri dari adanya pengkikisan jati diri bangsa sebagai akibat dari pesatnya perkembangan teknologi dan upaya-upaya untuk memecah belah bangsa, maka bangsa ini harus kembali kepada Pancasila. Nah ini, kembali kepada Pancasila. Lah, kira-kira langkahnya apa saja? Lah, langkah-langkah antisipasi ini dapat dilakukan yang pertama, ya, untuk membuat kita menjadi generasi yang nalar, yang masih bisa mempertahankan adat budaya yang baik, ciri kepribadian kita agar tidak mudah terkikis, maka perlu adanya pendidikan agama. Ya, pendidikan agama yang menjadi peran penting untuk membentuk semacam ketakwaan kepada diri generasi muda dalam kehidupan beragama. Lalu yang kedua, ini adalah menanamkan pendidikan Pancasila sehingga dapat menjadi pedoman, dan sekaligus dijadikan sebagai landasan bagi generasi muda. Nah, terus kemudian lagi yang ketiga bisa juga lah untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia supaya untuk bisa membangkitkan semangat Pancasila. Ini penting sekali pada kita penanaman nilai-nilai kepada generasi muda. Terus kira-kira apa sih ya peranan generasi milenial? Nah, seperti tadi dalam topik masalah kita, peran generasi milenial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka kita sebagai pelajar, katakanlah sebagai pelajar hendaknya kita harus ikut berpartisipasi dalam bela negara yang dapat diwujudkan dengan cara belajar tekun dan penuh dengan semangat. Terus kemudian lagi peranan-peranan yang lain ya mungkin ada ya, sebagai anggota masyarakat misalkan kita harus hidup saling membantu, saling menghargai, saling menghormati. Kadang-kadang kita hidup di tengah masyarakat yang penuh dengan keberagaman ini, memang dibutuhkan sebuah sikap toleransi, kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan, penting sekali. Nah ini jadi ada bagi kita sebagai generasi penerus, mestinya sebagai pelajar kita harus belajar dengan giat dan tekun. Ini penting. Sebagai warga masyarakat kita harus mampu mengamalkan nilai-nilai saling hormat menghormati, saling memberi, saling mengakui, ya, saling menghormati antara satu sama lain. Kita akan hidup di tengah keberagaman agama, keberagaman etnis, keberagaman suku dan sebagainya. Ini sangat penting. Dan Indonesia inilah, warga negara Indonesia ini yang dibutuhkan adalah kebesaran hati untuk menerima perbedaan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Mungkin itu yang barangkali sambil kita nanti ngobrol, barangkali ada beberapa pertanyaan, dipersilakan. Nanti kan kita saling memberi penjelasan dari apa materi tadi saya paparkan yang sedikit ini, mungkin bisa mengilhami sebuah pertanyaan atau apa, dipersilakan barangkali ada. Seperti itulah dari saya. Mungkin dilanjutkan nanti setelah ada pertanyaan lagi. Cukup sekian saja. Barangkali mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, gitu aja dong. Dalam pemaparan Bapak tadi saya punya sedikit
Pertanyaan, dalam perkembangan teknologi sekarang ini, apa yang bisa generasi muda lakukan demi tercapainya keamanan, ketenangan kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya penuh dengan kompleksitas? Kalau pertanyaan yang semacam itu cukup bagus sekali ya, ini karena berarti pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi ya di dalam negara Indonesia sendiri, dalam masyarakat kita. Kompleksitas itu kan menunjukkan keberagaman. Di dalamnya ya Indonesia itu kaya akan suku bangsa, kaya akan perbedaan agama, kaya akan beraneka ragam kebudayaan dan lain sebagainya. Yang mana di dalamnya itu sering terjadi antara suku satu suku dengan yang lain ini terjadi adanya perbedaan pemahaman. Contohnya misalkan antara agama yang satu dengan yang lain juga perlu terjadi perbedaan pemahaman. Misalkan umat yang beragama Islam dengan umat yang beragama Islam dengan umat yang beragama Hindu, katakan Hindu Bali, kan sama-sama orang Indonesia. Di Jawa orang beragama Islam ada kewajiban-kewajiban bagi yang hidup terhadap si mati, misalkan kayak misalkan memandikan, mengkafani, menyolati, menguburkan, dilanjutkan dengan mendoakan. Tapi mungkin berbeda dari pemeluk agama yang lain kayak Hindu di Bali. Itu kan ada upacara ngaben. Ya, nah, itu upacara ngaben. Ngaben itu kan pembakaran mayat ya, pembakaran mayat. Dan itu juga menurut mereka-mereka yang melaksanakan adalah bagian dari peribadatan dalam rangka untuk memulasara jenazah, ya, memulasara orang yang telah meninggal. Semuanya tujuannya sama. Kalau orang Islam punya surga, tujuan akhirnya ingin ke surga, kalau atau akhirat katakanlah ya. Tapi orang agama Hindu pun juga ada yang namanya nirwana. Nah, disinilah pentingnya kita hidup yang saling berdampingan secara berbeda itu, dan kompleksitas butuh satu hal yang paling penting buat kita. Apa? Kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan. Ya, dari pertanyaan tadi. Jadi inilah kenapa kita perlu apa yang harus kita ambil sikap di tengah-tengah kompleksitas. Satu, kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan. Ini penting. Jadi kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan kayak tadi. Yang kedua mungkin berkaitan dengan perbedaan budaya. Ini budaya kita, karena budaya Jawa Tengah dengan budaya Jogja ini berbeda. Budaya Jawa Tengah dengan budaya Jawa Barat juga berbeda. Baik itu dalam hal masalah unggal-unggal tata krama dan sebagainya berbeda. Yang sementara oleh orang Jawa khususnya bagian provinsi DIY itu kan unggal-unggal tata krama dan sebagainya itu kan mungkin punya ciri tersendiri lah, kayak depan-depan ya, sungkem dan sebagainya ya. Itu mungkin orang Jawa Tengah atau mungkin Jawa tidak sedemikian halnya. Tapi ya memang ada seperti itu, cuma tidak seperti budaya sana. Budaya sana masih menghargai silsilah. Walaupun anak kecil kadang-kadang ya manggil orang yang secara silsilah lebih tua, tetap walaupun anaknya orang yang sudah dewasa memanggil anak kecil karena memang secara silsilah dipanggilnya secara lebih tua, katakanlah om dan sebagainya ya. Anaknya bibi itu kan berarti kalau kita adalah cucu manggil dia adalah om, katakanlah ya. Ini ya memang, atau adiknya ibu kalau kita adalah anaknya ibu tapi secara usia lebih tua tetap manggilnya ya istilahnya tante gitu ya, walaupun lebih kecil. Itu digunakan undang-undang. Ini kadangkala untuk masyarakat Jawa Tengah khususnya Bumiayu katakanlah lah ya, masyarakat kita hal-hal kayak begitu kurang istilahnya kurang dipikirkan. Pokoknya ya siapa saja dipanggil mbak. Padahal kan iya kan mbak atau mas, ada silsilah kan seharusnya. Nah, ini contohnya itu. Jadi di tengah-tengah kompleksitas yang saling beragam itu, satu hal yang terpenting adalah kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan. Legowo istilahnya. Nah, itu. Ya, itu cukup ya, itu aja. Terima kasih Bapak atas jawabannya tadi. Saya masih punya sedikit pertanyaan lagi. Indonesia kan memiliki beragam suku, budaya, agama. Dalam kehidupan beragama di Indonesia sering terjadi perbedaan memenuhi hari besar atau hari raya. Bagaimana sikap kita sebagai umat beragama padahal kerukunan umat beragama harus tetap terjaga? Ini pertanyaan cukup bagus lagi yang kedua ini.
ini menyangkut masalah kita ya, jadi kerukunan antar umat satu agama, ini berkaitan satu agama, karena kebetulan yang jadi topik pertanyaan itu kan hanya satu agama, yaitu agama Islam ya, kebetulan ya, iya, mayoritas Islam. Memang itu adalah yang pasti Islam, karena hari rayanya hari raya antara hari raya Idul Fitri kan dari beberapa elemen masyarakat, elemen umat beragama, antara perbedaan satu dengan yang lainnya. Sewu antara keputusan dari pemerintah dengan keputusan dari elemen masyarakat ya, katakanlah, saya tidak menyebutkan elemen yang mana, tapi ada elemen masyarakat yang berbeda pemikiran dan berbeda pendapatnya dengan pemerintah. Kalau kami melihat dari sisi keberagaman di Indonesia, memang itu bisa saja terjadi karena perbedaan perhitungan, perbedaan dengan cara menghitung ini akan menjadikan pelaksanaan itu memungkinkan sekali akan terjadi adanya perbedaan pengambilan keputusan. Kayak misalkan pemerintah kayak tahun yang lalu saja atau hari raya yang kemarin ya, itu kan antara menentukan hari raya Idul Fitri aja kan satunya hari Minggu atau hari Selasa, hari raya. Masih ada lagi yang belum hari raya itu ya. Hari ini ada hari raya, menikmati hari raya Idul Fitri, tapi ternyata masih ada yang merasa berpuasa dan sebagainya. Bahkan ada 3 hari sebelum pemerintah menentukan, ada yang sudah hari raya duluan. Salah satu elemen yang ada di daerah Sumatera Selatan, saya juga tidak menyebutkan itu. Nah, kalau yang semacam ini terjadi, ini dalam hal masalah kepercayaan ini memang juga sama, dibutuhkan sebuah penghormatan kepada perbedaan pendapat, karena itu adalah merupakan keyakinan. Ingat, di Indonesia pasal 29 ayat 2 kan menyebutkan bahwa kita ini kan warga negara memberikan jaminan kemerdekaan kepada tiap-tiap individu untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Lah, kalimat inilah yang barangkali mampu menjadikan jawaban dari pertanyaan yang kedua ini, yaitu perlunya adanya sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan, karena menurut salah satunya itu adalah benar, menurut salah satunya juga merupakan sesuatu yang benar. Jadi menurut saya kita menghargai dua-duanya, dianggap benar lah, benar menurut masing-masing. Kalau saya menganggap dua-duanya benar, saya berarti seolah-olah saya tidak mempunyai pendirian. Memang benar menurut masing-masing. Benar menurut kepercayaan masing-masing. Nah iya, benar menurut saya dengan benar menurut Mbak Umi ya, misalnya itu menurut Umi mungkin benar, menurut saya juga benar. Padahal Mbak Umi melaksanakan yang pertama, saya melaksanakan yang kedua misalkan. Nah ini yang dibutuhkan adalah kebesaran jiwa untuk menerima perbedaan. Ya disinilah bahwa, nah lalu kalau begitu mana yang salah? Masa dalam waktu yang berbeda kok dianggap dua-duanya benar? Mesti kan ada yang salah. Yang salah menurut saya yang tidak melaksanakan aja lah. Yang salah kayak misalkan saja sholat tarawih, beda jumlah dan sebagainya. Sekarang ini tidak perlu lagi kita kemudian memperbesar masalah-masalah itu. Ya, itu yang penting kita melaksanakan saja. Justru kalau kita mencari kesalahan, seorang mesti salah, kabeh bener masing-masing, bener menurut awaknya sendiri-sendiri. Yang penting yakin yang salah hanya orang yang tidak melaksanakan sholatnya saja, itu saja. Nanti kalau kita gontok-gontokan ya Umi ya, kita gontok-gontokan, nanti justru mereka yang sok di pojokan jembatan, yang sok minum-minuman merasa bener, mendingan daripada mereka gontok-gontokan sing bener awake dhewe. Nyantai di sini rasa sembahyang, minum-minuman saja, tidak usah gontok-gontokan. Mungkin yang merasa bener ya mereka seperti itu. Tapi oke lah, mereka yang melaksanakan walaupun sedikit berbeda kita menghargai, dan kemudian saya juga merasa benar menurut keyakinan saya, bahwa benar juga menurut kepercayaan dan keyakinan sendiri. Gitu aja ya. Oke, jadi yang penting adalah kita harus saling menghargai, saling mengakui perbedaan, karena masing-masing juga bukan tanpa dasar. Saya yakin bukan tanpa dasar. Pemerintah menentukan hari raya adalah jatuh pada tanggal tertentu, itu ya sudah berdasarkan perhitungan dan penglihatan dan sebagainya.
LSM yang lain pun menentukan hari rayanya yang berbeda dengan keputusan pemerintah juga sudah berdasarkan perhitungan, sudah berdasarkan keyakinannya. Kita saling menghargai, saling menghormati. Insya Allah dengan adanya sikap menerima perbedaan ini, negara Indonesia yang kaya akan beragaman ini akan berjalan dengan baik, tentram, ya, damai, tidak ada perselisihan. Karena apa? Di dalamnya saling menerima perbedaan. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Sebelum acara ini ditutup, apakah Bapak ada pesan-pesan nih buat para penonton podcast Pojok Asa? Silakan. Terima kasih, ada waktu sedikit ya untuk saya. Pesan dari saya bahwa sekali lagi tadi negara Indonesia itu adalah kaya akan keberagaman. Jadi negara yang berbineka tunggal ika, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Perbedaan etnis ada, baik itu adalah suku bangsa, warna kulit, budaya, agama, ya, dan lain sebagainya. Satu hal yang terpenting buat kita berbesar untuk menerima perbedaan dan jangan melihat orang lain merasa berbeda dengan kita. Ya, jangan melihat perbedaannya. Yang penting kita adalah persatuan dan kesatuan yang harus kita tegakkan. Oleh karena itu, kita harus menerima perbedaan-perbedaan. Dengan perbedaan-perbedaan itu, insya Allah kita Indonesia akan maju. Indonesia juga akan menjadi semakin maju. Ibarat warna, katakanlah ya, kita menerima ibarat warna. Ada warna hijau, warna kuning, warna merah dan sebagainya. Kalau kita padukan menjadi satu, akan menjadi warna-warna yang indah dan serasi. Gitu Mbak ya. Oke. Jadi yang penting kita harus menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan adalah sangat penting. Ingat, aku adalah Indonesia. Aku adalah Pancasila. Bye. Terima kasih. Mungkin sampai sini saja acara podcast Pojok Asa. See you next time di episode selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe channel ini ya. Dadah.